Ada orang tidak pernah sholat, setelah wafat keluarganya mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Apa doa tahlilan itu ada manfaatnya untuk orang yang tidak sholat ini? Apa dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang didoakan tapi tidak pernah sholat ini? Waduh, baik. Kita ini masalah gaib ya, kita tidak tahu. Jangankan orang, kita saja tadi sholat isya tadi diterima atau tidak, kita kan nggak tahu. Sholat kita, zikir kita keterima atau tidak, kita nggak tahu. Tapi teorinya secara fikih para ulama berpendapat, memang ijtihad bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa doa-doa kita nyampe kepada yang wafat pun itu pendapat ijtihad. Ini orang alim, orang linuweh ini, orang imam yang tertua dan imam yang termuda ini berpendapat nyampe, bermanfaat pun. Yang dua Imam Malik, yang satu ya, Imam Malik mauquf itu tidak berpendapat, lalu mengatakan tapi makruh gitu, makruh karena tidak ada dasarnya. Oke, kita hormati. Yang satu Imam Syafi'i tidak nyampe, bahkan haram. Siapa yang ngaku Syafi'i? Gak usah tahlilan. Tapi ini sahih loh, betul. Tapi kemudian pengikut Imam Syafi'i, nama ulama Syafi'iyah antara lain Abu Bakar Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Oke, bacaan hadiah, bacaan memang tidak nyampe, tapi kalau diniatkan doa nyampe. Maka doanya Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu dan seterusnya, itu kan ya Allah sampaikan apa yang kami baca ini untuk yang wafat. Maka teksnya, wujudnya doa, bukan hadiah. Yang dimasalahkan Imam Syafi'i adalah hadiah. Tapi ini bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat ulama Syafi'iyah antara lain Abu Bakar Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin, yang sekarang hampir semua majelis tahlil doanya mesti ada Allahumma ausil, itu ada. Ausil itu sampaikan ya. Boleh. Soal nyampe enggak nyampe sama-sama enggak tahu kita. Yang benar-benar ngotot nyampe ya enggak tahu apa yakin nyampe, yang tidak nyampe ya enggak tahu apa yakin enggak nyampe. Pendapat, ijtihad, pikiran boleh, dan itu dibenarkan dalam agama Islam. Rasulullah SAW menjamin nek usahane, nek ijtihadnya benar dapat pahala 2, nek salah dapat pahala 1, tidak berdosa. Mengapa? Karena usaha ijtihad itu dapat pahala. Nek benar dapat 2 karena ijtihad dan benernya. Kalau salah dapat pahala ijtihadnya, salahnya tidak dihukum. Itu. Jadi ambil posisi seperti ini. Lah masalahnya adalah orang yang didoakan itu tidak sholat gitu loh. Ini yang dimasalahkan. Ya, saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi Nabi SAW memang dawuh, pembeda kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Kalau sholat muslim, kalau tidak sholat kafir gitu. Hadisnya Sahih Muslim. Lalu mau apa? Tapi memang ya, kita sekali lagi ya, manusia tetap manusia. Itu ketentuan dari Rasulullah SAW itu bagaimana ketentuan formilnya atau ketentuan tegasnya, tetapi kita kan biasanya juga selagi orang ngaku Islam ya kita akui sebagai Islam. Yang penting boleh didoakan, itu yang penting. Jadi orang yang ngaku Islam, entah sholat atau tidak sholat, pokoknya kita tidak usah ngurus sholatnya ya, atau kita juga tidak tahu. Tapi misalnya pas tidak sholat tapi ngakunya Islam, ya sudah, boleh didoakan, itu yang terpenting. Siapa yang tidak boleh didoakan, yang tidak boleh dimohonkan ampun? Yang non Islam. Tapi kalau Islam, ngakunya Islam ya boleh didoakan. Soal doanya nyampe atau enggak, sudah enggak usah ikut ngurus, biar diurus malaikat raqib dan atid. Wis kono sing selain kono lagi nyampe pun enggak. Tapi yang jelas kita dapat pahala. Pahala apa? Pahala zikir, pahala tahlil, pahala silaturahim, pahala memenuhi undangan dan seterusnya. Pahalanya banyak. Perkara nyampe enggak nyampe kita serahkan pada Allah SWT melalui malaikat Israel, malaikat
Raqib dan Atid, urusan mereka. Jadi sebaiknya ya kalau ada orang wafat, ya mohon maaf ya, saya malah berpendapat gini, nek sing wong apik malah gak usah, gak apa-apa. Sing jelas kiai itu nggak usah didoain, gak apa-apa. Tapi kan malah gak toh, sebaliknya tuh selama ini, nek jelas kiai malah rame sing doakan. Nek wong elek malah gak patek ono sing teko. Terbalik mestinya. Orang yang jelek ini justru didoakan. Yang butuh doa kalau kiai yang sudah, ya bukan enggak butuh didoakan, tapi itulah pengalaman hidupnya demikian. Jadi seperti itu. Malah kalau saya berpendapat orang-orang yang minus begitu malah seharusnya butuh didoakan. Sekali lagi, soal doanya bermanfaat atau tidak bermanfaat, yang penting secara fikih boleh, itu loh. Boleh itu penting. Soal nyampe tidak nyampe, sekali lagi, sholat kita pun belum, kita juga tidak tahu diterima atau tidak diterima, tidak tahu kita. Gitu ya.